Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan lewat program Obat Tidur pada malam hari ini. Kita percaya Bapak Ibu bahwa firman Tuhan akan selalu baru, memberkati kita dan menguatkan kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Fabri Putar-Putar. Kita percaya bahwa Tuhan telah siapkan berkat khusus kepada kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan. Biarlah juga melalui pujian ini, bahwa hati kita juga boleh merasakan kehadiran Tuhan, kelegaan lewat pujian ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita nikmati pujian ini. Kita katakan di hadapannya, ini hatiku menyembahmu Tuhan, tulus dan kagum kepadamu. Haleluya Bapak. Hidup kami tidak sempurna, itu sebabnya kami datang kepadamu. Glory bagimu Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan
kasih Tuhan. Turunlah kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi umat-umat-Mu ya Bapa. Yesus, ajar kami ya Tuhan mengenal-Mu Bapa, mengerti isi hati-Mu. Karena itu Tuhan, ajar kami selalu merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ajar kami untuk lebih mencintai-Mu Bapa, mengenal Allah, Yesus yang memberkati hidup kami, Yesus yang menyembuhkan kami, Yesus penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki-Mu, Yesus Tuhan, Allah sumber hidup kami. Haleluya. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita Bapak Ibu untuk menyenangkan hatinya. Karena itu renungkanlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Demikianlah Tuhan kerinduan hati kami, bahwa tujuan hidup kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu juga ya Tuhan, Engkau menciptakan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, supaya kami semakin memahami tujuan hidup ini, semakin dekat terhadap Engkau, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan mengajar kami malam hari ini. Terlebih ya Tuhan, berbicara tentang mimpi, mengatasi perasaan yang dihantui mimpi buruk. Kiranya Tuhan tolong kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya yang menyampaikan pesan Tuhan hari ini adalah Ibu Gembala Sidang Gereja Gebira Indah yang ya tadi memimpin kita dalam OL. Tapi kami tadi bincang-bincang bahwa ya saya ingin menyampaikan, dan beliau akan menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Besok akan digantikan pada hari esok, digantikan yang aturan sebenarnya hari ini dia. Nah baik, saya telah memberikan tema untuk kita Bapak Ibu Saudara yang berbicara tentang mengatasi perasaan yang dihantui mimpi buruk. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini yang belum pernah mengalami mimpi buruk? Atau mungkin juga Bapak Ibu adalah salah satu orang yang pernah mengalami mimpi buruk atau yang sering gitu ya, atau yang sering ya. Mimpi di sini maksud saya bukan sebuah cita-cita. Karena banyak orang menerjemahkan mimpi cita-cita. Jadi mimpi yang saya bahas di sini adalah berbicara tentang bunga-bunga tidur ya. Mimpi itu adalah berbicara tentang apa yang terjadi di luar kesadaran kita pada waktu kita tidur gitu ya, atau bunga-bunga tidur kata orang. Jadi itu yang dibahas, bukan masalah artinya visi atau program-program ke depan gitu ya.
Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama saya mau sampaikan untuk kita adalah perlu kita memahami yaitu sumber mimpi itu dari mana. Ya kan? Karena ada orang kalau dia mimpi buruk langsung dia gak bisa tidur, dan biasanya begitu ya. Ya, lalu nanti kita akan bahas bagaimana cara mengatasi mimpi buruk itu supaya jangan menghantui kita, supaya kita jangan sampai jatuh sakit dan berpikir negatif. Namun saat ini yang mau saya sampaikan untuk kita belajar adalah mimpi itu sumbernya dari mana. Karena jangan gara-gara mimpi itu Bapak Ibu Saudara nanti sulit tidur. Sementara program kita adalah program obat tidur, supaya bisa langsung nyenyak tidur. Haleluya, haleluya. Oke. Hal yang pertama saya menemukan dalam Alkitab, sumber mimpi itu adalah datangnya dari Tuhan. Dan banyak nats yang membicarakan ini. Tapi tak ada masalah, saya sampaikan dulu. Saya baca Bu Saudara dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 3 dan ayat 6. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Lalu ayat 6 saya baca kembali. Lalu firman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah. Dia maksudnya menjamah Sarah. Waktu itu bahwa kisah ini adalah ketika tiba kelaparan di negeri Kanaan, Abraham dan istrinya pergi saudara-saudara ke negeri Mesir, di mana raja Mesir waktu itu adalah Abimelek, dan mereka menetap di sana, di tanah Negeb ya gitu ya, di Gerar. Nah, maksudnya di daerah Gerar, tanah Negeb, daerah Gerar ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena cantiknya istri Abraham ini, lalu dia ingin mengambilnya dan disuruhlah pasukannya untuk membawa ke istana. Nah, apa yang terjadi? Singkat cerita, dia bawa, dan rencananya tak beberapa hari kemudian dia akan melakukan sesuatu hal ya seperti pasangan suami istri. Tetapi Tuhan datang kepadanya dan menyampaikan yang saya baca tadi. Nah, tadi kan saya sampaikan yang perlu kita bahas hal yang pertama, mimpi datangnya dari mana. Jadi oleh karena itu saya mau sampaikan poin pertama, bahwa mimpi itu datangnya sumber yang pertama adalah dari Tuhan. Sama halnya dengan Yakub ketika di daerah tengah perjalanan dia menuju negeri pamannya, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Bahkan juga Yusuf dalam Tuhan memberikan masa depan dia melalui mimpi, ya. Bukan cita-cita di situ, maksudnya mimpi. Dia memberikan bunga-bunga tidur, dan dalam bunga-bunga tidur itu adalah diberitahu bahwa engkau akan seperti ini, begitu dia. Nah, jadi hal sumber pertama mimpi itu adalah Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Pengkhotbah 5 ayat 2 itu adalah sumber mimpi ya. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, boleh dibuka di situ, Pengkhotbah 5 ayat 2 seperti ini. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan orang bodoh disebabkan banyak perkataan. Artinya apa? Sumber kedua mimpi itu adalah bersumber dari kesibukan sehari-hari. Nah, biasanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita orang-orang contohnya katakanlah membicarakan seperti bintang film, ya, dia membicarakan tentang bagaimana seperti Lady Gaga, ya kan? Dia penyanyi rock yang luar biasa. Lalu bicara John Lennon lagi, bicara lagi saudara-saudara yaitu seperti penyanyi pop dunia Michael Jackson.
Lalu saudara, dia akan bisa nanti bermimpi. Para wanita akan bermimpi nanti. Kalau itu dibicarakan hari itu, dia akan bermimpi nanti dia bersama-sama nanti bernyanyi dengan siapa? Dengan si Judika. Nah, itu dia. Kenapa? Karena kesibukan yang tadi bicarakan tentang artis, ya kan? Nah, kalau para lelaki membicarakan itu bicara tentang bernyanyi, atau katakanlah dia seperti bintang film yang ngetop di dunia, apalagi itu bintang film Hollywood, ya, dia menonton itu dan membicarakannya, dia sibuk dia dengan temannya membicarakan itu dan menonton filmnya. Lalu juga dia nanti akan bermimpi ditemani siapa? Saudara, bintang film Nyi Roro Kidul itu. Nah, gitu dia. Ya kan, karena apa? Wanita-wanita cantik gitu ya maksudnya. Jadi artinya bahwa sumber mimpi yang kedua adalah kesibukan, disebabkan banyaknya kesibukan. Nah, sumber yang ketiga ada kisi-kisi saudaraku yang dikatakan iblis, dari iblis, karena ada orang berkata aku mimpi buruk itu dari setan itu kan gitu ya. Nah, katanya ada orang gitu ya, tapi saya nggak berkata mimpi buruk itu dari setan saat ini. Nah, perhatikan dulu ya, saya nggak bisa langsung berkata seperti itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kitab Kejadian, di mana juga mengalami mimpi buruk, yaitu juru minum Raja Firaun dan juru roti. Juru roti yang mengalami mimpi buruk dan juru minum itu tidak. Itu datangnya dari Tuhan. Pemberitahuan akan apa yang terjadi bagi dia. Memang itu diberikan Tuhan adalah kebutuhan bagaimana Yusuf supaya bisa menjadi orang nomor 2 di sana. Tetapi yang kita bahaskan sekarang, mimpi buruk itu datangnya dari mana? Nah, sama halnya Nebukadnezar bermimpi dia, saudara-saudara sekalian, tentang mimpinya itu, bahwa dia sampai makan rumput, ya kan gitu ya. Itu datangnya dari mana? Tuhan yang memberikan. Nah, kalau ada orang pun dibenarkan mimpi buruk itu adalah berasal dari setan, ini dengar. Kalau pun Anda membenarkan mimpi buruk dari setan, itu saudara adalah kemungkinan besar dia sedang terikat dengan kuasa kegelapan. Nah, kalau contohnya orang gereja, dia berdoa dan dia hidup dalam Tuhan lalu mimpi buruk. Nah, padahal dia berdoa. Nah, jadi ada kemungkinan kenapa terjadi mimpi buruk. Nah, ini coba kalau Bapak Ibu boleh menerimanya. Ini hanya saya sampaikan. Mimpi buruk itu, orang mengalami mimpi buruk itu juga bisa datang dari Tuhan seperti itu, memberitahukan kepada orang tertentu, ya, kepada seperti Nebukadnezar, juru roti gitu ya. Kemudian bisa juga mimpi buruk itu dialami oleh orang percaya mungkin, karena siapa tahu juga setan sedang mau membidik dia terus, dan sementara juga Tuhan mau memberitahukan kalau kau nggak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, nggak berdoa, ini akan terjadi, gitu ya. Maka yang mau saya sampaikan sebenarnya yang paling inti malam hari ini buat kita semua, siapa tahu pernah mengalami mimpi buruk, saya sampaikan seperti ini. Bagaimana cara mengatasi mimpi buruk? Apakah itu oleh karena pekerjaan yang dikerjai oleh perasaan dikerjai oleh setan? Apakah itu memang betul-betul sengaja Tuhan bukakan itu untuk kita apa yang akan terjadi ke depan? Ya, kalau enggak hati-hati, ya kita perlu saudara-saudara banyak berdoa dan menolak segala hal yang buruk. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan saudaraku direncanakan oleh Tuhan, diprogram adalah hal yang terbaik. Nah, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun saudaraku ada kecelakaan kecil atau hal-hal kecil persoalan hidup, itu adalah berbicara tentang cemeti, pukulan kecil untuk membawa kita kepada jalan Tuhan. Bukankah saudaraku anak yang dia kasihi harus dihajar? Kalau katanya nggak dihajar, maka itu anak gampang. Jadi kalau terjadi hal-hal yang buruk, sengaja begitu, itu juga adalah merupakan suatu peringatan, pukulan untuk kita, untuk bisa kita kembali kepada Tuhan. Nah, kalau mimpi buruk itu membuat Bapak Ibu Saudara sekalian sampai tidak bisa membuat Anda tidur nyenyak, akhirnya terus berpikir ke situ. Saran atau tips yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah mari berdoa kepada Tuhan.
Yang perlu dilakukan kepada Tuhan, lakukan pujian penyembahan. Lalu kemudian sampaikan isi hatimu apa yang sedang terjadi, dan katakanlah bahwa engkau lagi saat ini tidak ada merasakan damai sejahtera dikarenakan mimpi buruk. Katakanlah, Tuhan, aku tahu bahwa engkau begitu sayang dan begitu baik sama saya. Lalu mengapa hal itu membuat saya nggak bisa tidur? Aku mohon Tuhan, kiranya engkau beri roh damai sejahtera menguasai hati, perasaan, pikiran saya. Biarlah segala mimpi buruk yang pernah aku alami itu diambil semua dari otak saya, dari hati dan pikiran saya. Maka oleh karena itu saudara, kalau Bapak Ibu telah memperkatakannya dalam doamu, saya percaya engkau tidak akan mengalami kecelakaan, engkau tidak akan mengalami lagi hal-hal yang buruk. Dan engkau perlu katakan dan proklamasikan, hai dunia, hai setan, ini saya adalah pribadi yang telah dirancangkan oleh Tuhan untuk rancangan damai sejahtera, mengalami damai sejahtera dan hidup berkelimpahan, dan tidak akan mengalami kecelakaan. Nah, jadi kata-kata proklamasi adalah merupakan kata profetik di alam roh didengar oleh setan, bahkan juga di surga, dan apa yang kita katakan dan langsung transaksi di surga. Itu langsung transaksi. Maka oleh karena itu kepada kita semua, siapa tahu ada yang kesulitan tidur oleh karena bermimpi buruk atau ketakutan, ya kan? Ketakutan. Nah, banyak orang kan ketakutan oleh karena mimpi itu. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertaimu, Tuhan menjagaimu. Tangan kanannya akan meneguhkanmu, akan membawa engkau kepada kemenangan. Kalau engkau mengalami mimpi buruk, ya siapa tahu itu oleh karena kesibukan, oleh karena juga katakanlah perasaan yang dikerjai oleh setan akhirnya masuk saudara-saudara sekalian ke dalam pikiran lalu terbawa tidur. Nah, oleh karena itu katakan dan camkan, saya adalah anak Tuhan yang telah diprogres oleh Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk berjalan dalam hidup kebenaran firman Tuhan yang tidak perlu takut dan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berharap kebenaran firman Tuhan ini adalah menjadi jawaban buat Bapak Ibu Saudara yang dihantui oleh rasa takut selama ini oleh karena mengalami mimpi buruk. Inilah firman Tuhan saudara-saudara sekalian buat kita semua. Nah, sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu, khususnya kalau ada yang mengalami mimpi buruk bisa langsung ditulis di komentar itu supaya langsung saya doakan malam hari ini supaya nanti tidur nyenyak. Dan tapi saya berharap jangan lupa bangun pada besok pagi. Ini mohon ini kertas semua dan handphone saya ya bisa saya lihat. Sebelum saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada enaknya menyapa kalau bisa sebut namanya di situ. Pekanbaru hadir ya kan. Ada sahabat kami ini. Pertama dulu saya sapa dulu Ibu Helen. Ini sahabat kami waktu masa pemuda di gereja GKRI Kota Batam, dan sekarang sudah menikah dan di daerah Pekanbaru. Salam Ibu Helen Huta Galung. Apa kabar? Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan tetap bahagia di sana. Ibu Fitriana Situmorang, salam, terima kasih atas kebersamaannya. Demikian juga Simpson Simajuntak, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Saurlina Manik, terima kasih, ini adalah penggemar selalu yang datang mengikuti program kami. Saya percaya Ibu akan diberkati dengan luar biasa. Bahkan juga Polimin Min, terima kasih Bang atas pengikut sertanya. Dan juga Suandi Lubis, terima kasih Pak atas bergabungnya. Mami Anggadion, terima kasih Ibu Mama Anggadion. Terima kasih juga Helen Juliana Huta Galung, sahabat kami yang saya katakan tadi dari Pekanbaru. Bahkan juga Pendeta Monang Putar-Putar ya, pendeta yang luar biasa, ini ketua GPIA di Kota Batam. Terima kasih adik manis ya. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Kiranya jemaatku semakin dibertambahkan oleh Tuhan. Ibu Sonna Putar-Putar, terima kasih Nambru. Juga demikian Mayor S, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Pak Arsen Butar-Butar, terima kasih. Arsenius maksudnya ini terima kasih. Juga Kiki, terima kasih. Emprison Manurung, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Demikian juga Tika Dede, terima kasih Ibu. Santri Manurung, terima kasih. Salam, selamat malam. Mami Rahel Purba, terima kasih. Saipul Haryanja, ini terima kasih buat orang Samosir ya.
Herlina Samosir, terima kasih, ini tetangga kami. Terima kasih Bu sudah mengikuti program ini. Ya, semoga semakin diberkati oleh Tuhan, khususnya usaha jahitannya. Haleluya ya. Orang Rawa Indah cocok di situ menjahit. Baik. Mulia Rahiban, ya, terima kasih ya. Tuhan memberkati. Dan Junipera dari Sibolga. Ya, di sini sudah langsung buat Sibolga hadir. Terima kasih Bu semuanya. Dan luar biasa keikutsertanya. Saya percaya Tuhan Allah akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan langsung ini saya akan berdoa menyebut nama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Adakah yang dari antara saudara yang pernah mengalami mimpi buruk atau saat ini sulit tidur? Mohon langsung diberikan di kolom komentar terakhir ini supaya saya langsung bisa berdoakan. Langsung bisa ya, mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini untuk Fitriana Situmorang. Engkau berkatilah hidupnya Tuhan. Program ke depan apa yang diprogramkan Engkau berkati. Berkati Simpson Simajuntak. Berkati Bu Sorlina Manik. Berkati keluarganya. Berkati Polimin Minmin. Berkati Bapak. Berkati Suanda Lewis. Berkati ya Tuhan Mami Anggadion. Berkati Bapak Surgawi. Helen Juliana Utagalung sahabat kami. Engkau berkati Bapak keluarganya. Berkati Pendeta Monang ya Tuhan Yesus. Ketua GPA ya Tuhan Sekepri. Engkau memberkati hamba-Mu ini. Berkati gerejanya, anak-anaknya, keluarganya. Berkati Sonna Butar-Butar. Berkati keluarganya. Mayor S Engkau berkati. Engkau menolong. Pak Arsen Butar-Butar. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan Bapak. Engkau bisa memulihkan kehidupan demi kehidupan. Nama berdoa. Berkati Kiki. Berkati Emprison Manurung. Engkau menolong, Engkau campur tangan. Engkau berkati Bapak. Berkati Tika Dede, suaminya yang sedang berada di Arab Saudi, 2 hari lagi akan pulang. Terima kasih. Engkau berkati ya Tuhan. Berkati Santri Manurung dan suami anak-anak Engkau berkati. Mami Rahel, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Demikian juga Bapak Saiful Haryanja, Engkau berkati. Herlina Samosir, Engkau berkati Bapak usaha, Engkau berkati. Berkati Mulia Rahiban, Engkau berkati, Engkau menolong. Berkati Junipera. Berkati Bapak Surgawi. Esther Lina Engkau berkati. Prita Engkau berkati. Dan semua mereka yang mengikuti program ini. Saya berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang menonton di grup lain yang tidak muncul namanya di sini. Saya berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka. Apapun masalah persoalan hidup mereka, kiranya Engkau menolong. Terkhusus buat mereka dan kapan saja ditonton video ini yang pernah mengalami mimpi buruk dan susah tidur, ya saya berdoa menolak semua kuasa-kuasa yang membuat dia mimpi buruk. Dan saya berdoa damai sejahtera daripada Tuhan ada di dalam hati dan pikirannya. Dan kiranya Tuhan Engkau beri panjang umur dan sehat walafiat. Saya berdoa Tuhan kapan saja ditonton video ini dan di grup lain, kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, Engkau berkati. Segala sakit penyakit yang dialami, penyakit tumor, penyakit paru-paru, asma, juga yaitu kanker Bapak, saraf terjepit, asam lambung, penyakit penyakit apa saja. Nama Tuhan Yesus yang melenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak Surgawi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa untuk mereka dan kami berdoa untuk Kota Batam, Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara masih bertahan sampai detik ini. Dan olehnya kami menghimbau supaya dan memohon supaya Bapak Ibu Saudara-saudara kiranya membagikan video kami ini di beranda Ibu Saudara, di cerita di IG, bahkan juga di grup-grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, saya percaya sahabat saudara yang menonton dan juga keluargamu akan diberkati Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali menonton pada besok malam di jam yang sama pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan kembali tayang dan kita akan dilayani oleh pendeta muda Tiur Anita Borusyomi, yaitu Ibu Gembala Sidang setempat Gereja Gebirawa Indah Kota Batam. Tentu sekali Bapak Ibu Saudara telah merasakan damai sejahtera dan keterangan jiwa, dan olehnya Anda akan bisa tidur nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah dan bukan mimpi-mimpi yang buruk. Oleh karena itu saya harapkan jangan pernah lupa bangun pada besok. Di hari kata saya katakan salam sehat, salam dari Gereja Gebirawa Indah Kota Batam. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati tidur kita dan memberi bunga-bunga tidur yang indah. Haleluya, puji Tuhan.